minggu ini sampai kita menghabiskan 7 kabupaten kertas ya, 11 kabupaten kota harusnya. Malam ini kita akan tetap lanjutkan materi yang sebelumnya. Yaitu pertama itu materi yang akan disampaikan oleh Pak Basudin. Beliau adalah salah satu guru BK IMTS Negeri 7 Maluku Tengah, dan beliau akan membawakan materi tentang penilaian. Dan yang kedua adalah Bapak Suwardi SPD, guru SMA Muhammadiyah Malang. Beliau akan membawakan materi tentang PBX, jadi penggunaan aplikasi yang mirip dengan Zoom juga, tapi platformnya berbeda, yaitu PBX. Maka untuk tidak membuang waktu, saya persilakan kepada Bapak Bas langsung memberikan materi. Kepada Bapak Bas, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Din untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk seluruh guru hebat yang ada di SPT, terutama terutama pula untuk Pak Asmara yang sempat hadir, Ketua IGSPT Pak Ali. Ya, apa yang telah disampaikan oleh Pak Suhardi selaku terkait dengan kredibilitas mungkin sudah cukup. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja dengan materi. Kita scan dulu ya. Soalnya lebih kita bahas. Ya. Halo, dengar Pak? Mantap. Nanti bahas. Ya. Saya scan ini dulu materinya Pak. Kelihatan Pak Din? Belum terlihat. Sudah terlihat? Ya? Ya, lanjutkan Pak. Oke, ya. Kita lanjutkan saja untuk mengefisienkan waktu. Bapak ini perkenalkan terkait dengan ini Khusus lagi Pak. Waktu yang diberikan 20 menit ya Mas. 15 menit kayak untuk materi ini. Ada sampai 20 menit. Karena ada tambahan tadi ya, tambahan yang mengenai waktu tadi. Oh iya. Ya, boleh kita langsung Bos. Sebentar. Ini materi pembuatan dulu ya tadi. Terlalu lama di ruang tunggu Pak. Halo kalian, spreadsheetnya sudah ada? Ya kan?
Ya. Kenapa dia begini? Itu karena mungkin bapak ikut merekamnya. Iya. Sepertinya bapak ikut merekam, makanya mengganggu pak. Oke. Sebaiknya itu. Sambil, Pak. Bentar ya. Aduh, Pak. Maaf ya Bapak Ibu. Biasa ada gangguan teknis. Ya, mungkin sudah ya Pak dia. Silakan. Oke, baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas waktunya sedikit, ada tersisa sedikit. Kali ini Pak Bas akan memperkenalkan, mungkin statusnya kita berbagi ya di sini terkait dengan tutorial penilaian garing menggunakan Google Chrome. Bapak Ibu, untuk membuat pembuatan daring menggunakan Google Chrome, pertama-tama kita harus memiliki akun Google. Ya, caranya tentunya Bapak Ibu mungkin sudah pernah membuat email di Google yang nanti akan terhubung dengan Google Chrome kita. Contoh di langkah pertama ini seperti ini. Kita harus memiliki akun Google yang sudah di-set ke Google. Kemudian langkah selanjutnya kita klik di titik 9 ini. Titik 9 ini untuk menuju ke Google Chrome. Jadi kita pilih Drive untuk menuju ke Google Chrome. Selanjutnya sampai ke tampilan menu Google Drive kita, Bapak Ibu, langkah pertama kita klik tanda plus baru ini menuju ke lainnya, kemudian Google Formulir, kemudian arahkan ke formulir kosong, kemudian diklik sehingga tampilannya seperti langkah ketiga ini. Nah, langkah ketiga ini dia sudah diarahkan ke formulir tanpa judul. Nah, jadi disinilah tempat membuat teks terkait dengan penulisan tes penilaian semester misalnya. Nah, ini yang Bapak kasih contoh untuk pembuatan formulir tanpa judul tadi. Kita kasih contoh misalnya penilaian akhir semester online. Nah, di bawah ini ada deskripsi. Terserah Bapak Ibu apabila mau tulis juga deskripsi, silakan. Tidak juga silakan. Tapi sini Bapak kasih contoh di sini terkait dengan penilaian akhir semester tahun pelajaran 2019-2020. Nah, untuk setelah kita membuat judul, kemudian kita membuat soal terkait dengan judul yang tadi. Misalnya penilaian semester online, uraiannya di pertanyaan ini. Nah, pasti kasih contoh. Mungkin di sini kita harus memilih langkah awal untuk membuat penilaian akhir semester. Yang pertama mungkin kita harus dulu menentukan bagian-bagian daripada formulir itu. Misalnya biodata siswa, kemudian soal-soal PG, kemudian mungkin kalau ada soal uraian ya kita bikin juga soal uraian. Nah, ini yang nanti kita belajar sama-sama terkait dengan bagian-bagian yang nanti dapat membuat penilaian akhir semester online. Nah, di langkah selanjutnya
kita isi pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan ini kita arahkan karena kebutuhan untuk biodata siswa. Langkah pertama kita harus buat nama. Lalu arah untuk dari awal tampilan awal benar kita pakai jawaban singkat. Intinya supaya jawaban itu pas, karena kebutuhan nama tidak memerlukan jawaban yang panjang atau tidak membutuhkan paragraf. Selanjutnya langkah kedua, titik 3 ini untuk memberikan perintah keterangan pertanyaan. Misalnya di sini deskripsinya misalnya tulislah nama lengkap gitu. Terserah dari Bapak Ibu, mungkin sertakan dengan nomor ini siswanya kah, atau nama lengkap dan panggil kah, itu tergantung dari Bapak Ibu. Nanti kita terus lanjut ke langkah selanjutnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk akun untuk wajib mengisi kita harus aktifkan. Wajib mengisi, wajib diisi harus kita aktifkan. Selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, untuk pembuatan kelas. Untuk pembuatan kelas, Bapak Ibu, kita berbagi di sini terkait dengan pembuatan kelas. Karena kan kita dalam satu modul itu terdiri dari beberapa kelas. Misalnya kelas itu yang saya kasih contoh di sini ada 3 kelas. Kelas 7A, 7B, 7C. Bagaimana cara membuatnya? Kita pilih menu drop down. Drop down ini kalau di Indonesia kan tarik turun. Kemudian kita isi option 1, option 2, option 3 sesuai dengan permintaan keadaan kelas sebagai sekalian. Selanjutnya langkah kedua, langkah selanjutnya yaitu setelah kita menentukan nama kelas, kita masuk pembuatan token. Nah, dalam pembuatan token ini langkah-langkahnya sebagai lihat, jawaban singkat, boleh juga dengan paragraf, boleh. Lalu kemudian pertanyaannya kita isi token. Kemudian untuk pemilihan validasinya kita pilih teks. Lalu kemudian di langkah keempat kita teksnya itu misalnya terkait dengan token. Kita misalnya kalau kita sudah pilih teks, maka kita tentukan A, B, C, D. Boleh juga disertai dengan angka. Misalnya A, B, C, D 1, 2, 3, 4. Tergantung Bapak Ibu yang keinginan Bapak Ibu sendiri untuk memvalidasi penilaian akhir semester yang kita buat. Langkah ketujuh, ya Bapak Ibu jangan lupa untuk wajib diisi, diaktifkan kembali. Ini contohnya seperti ini. Jadi ada notifikasi yang perlu Bapak Ibu tentukan di poin 5 ini, di langkah kelima, yaitu misalnya kita kasih notifikasinya apabila siswa bersangkutan mengisi token tidak sesuai, maka notifikasinya akan kepada siswa itu nanti akan sampaikan token tidak valid, silakan hubungi Bapak Ibu atau admin. Selanjutnya, setelah kita buat biodata siswa peserta ujian tadi, mulai dari nama, kelas, kemudian token, kita masuk ke bagian kedua. Tapi Bapak Ibu tergantung dari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tambahkan juga dengan biodata yang lain, silakan. Semua itu tergantung, tapi langkah-langkahnya seperti ini, tergantung dari Bapak Ibu aja. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua ini untuk pembuatan soal tadi.
biar keamanan sebelum siswa masuk ke soal, dia harus isi biodata siswa yang melaksanakan penilaian akhir semester tadi. Yang pertama kita untuk menentukan bagian, kita masuk ditambah bagian. Kemudian langkah kedua, setelah tambahan bagian kita centang klik, otomatis nanti dia masuk ke arah, dia akan menunjukkan terkait dengan bagian judul. Dalam pembuatan bagian tanpa judul ini, Bapak Ibu, ini contohnya, misalnya pilih jawaban yang dianggap paling benar. Lalu kita setting aktivitas kuis ini. Caranya, yang pertama itu jadi tempat untuk setelahnya ada di icon gerigi ini. Langkah-langkahnya Bapak Ibu, pertama di setelan umum itu Bapak Ibu pilih, maksudnya dari kumpulan yang lain ini maksudnya apabila soal kuis atau ujian tadi nanti disertakan dengan email. Kemudian perlu masuk, jadi apabila Bapak Ibu centang ini perlu masuk, berarti batasi ke satu tanggapan, otomatis nanti siswa bersangkutan yang mengerjakan soal tadi dia akan cuma hanya mengerjakan satu kali. Apabila tidak centang, otomatis nanti dia berkali-kali untuk melaksanakan ujian. Ini penting untuk Bapak Ibu untuk setelah umum tentu juga untuk diaktifkan. Selanjutnya di setelan presentasi ini saya berbagi sini kepada Bapak Ibu. Bagusnya itu centang acak urutan pertanyaan biar siswa antara siswa satu dengan siswa lain beda soalnya, nanti soalnya juga akan teracak. Maksudnya teracak ini soal nomor 1 dengan nomor 1 selanjutnya mungkin ada di urutan paling belakang. Yang ketiga, untuk setelan kuis, ini penting juga untuk kuis, aktifkan jadi ini sebagai segera setelah setiap pengiriman. Jadi diaktifkan rilis nilai itu segera setelah setiap pengiriman. Kemudian jangan lupa untuk responden dapat dilihat, kalau Bogas punya pengalaman, Bogas hanya klik nilai poin saja, biar anak-anak itu bisa hanya dia bisa melihat poin, ternyata kita dapat nilai berapa, poin berapa yang kita dapat. Bisa tergantung dari Bapak Ibu, apabila kalau pertanyaannya tak terjawab mau dimunculkan, silakan dicetak, atau jawaban yang benar mau diaktifkan, berarti otomatis nanti yang sebelumnya nanti selesai mengerjakan nanti akan muncul notifikasi itu. Lanjut, kita masuk di pembuatan soal. Nah, untuk membuat soal, Bapak Ibu, untuk menambahkan pertanyaan ada tanda plus ini. Nah, kita klik di sini, otomatis nanti pertanyaan dia mengarahkan ke pertanyaan. Karena soal PG yang kita buat, berarti kita langkah selanjutnya kita memilih pilihan ganda, kemudian langkah ketiga pertanyaan, langkah keempat itu terkait dengan opsi jawaban yang perlu kita tulis terkait dengan pertanyaan. Untuk langkah kelima untuk menambahkan, kemudian langkah keenam untuk kunci jawaban. Kunci jawaban ini seperti contohnya, misalnya pertanyaan yang kita buat itu siapa ketua IGI Provinsi Maluku. Nah, kalau Ozi Abdul Rahman MPD Magister Manajemen Pendidikan Islam, otomatis kita nanti klik centang di nama bersangkutan. Kemudian poin ini enggak Bapak Ibu tergantung dari berapa poin yang kita berikan kepada siswa apabila dia membuat satu pertanyaan nilai poinnya berapa. Kemudian jangan lupa klik selesai.
Selanjutnya Bapak perkenalkan untuk soal kedua, bagaimana cara untuk apabila menemukan soal di dalamnya ada gambar. Langkah-langkahnya seperti ini. Langkah pertama, misalnya pertanyaannya perhatikan gambar di bawah ini. Nah, cara untuk memasukkan gambar dalam pertanyaan, ada ikon gambar, kita klik, nanti dia menuju ke arah seperti ini, poin langkah ketiga ini. Lalu kita sisihkan gambar. Apabila gambar itu ada di drive kita, di laptop kita, otomatis kita unggah. Contohnya seperti ini. Di mana letak gambar yang kita mau unggah, kita klik 2 kali, otomatis nanti akan muncul ke layar pertanyaan. Selanjutnya kita isi opsinya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi manakah foto ketua IPI Provinsi Maluku, misalnya begitu. Sama langkah selanjutnya juga sama. Jangan lupa kunci jawaban, tinggal kita klik saja, kemudian wajib diisi. Selanjutnya kita buat cara untuk membuat pertanyaan yang apabila jawabannya adalah gambar. Opsi jawaban gambar, contohnya seperti ini. Jadi di opsi 1, opsi 2, opsi 3 ada tampilan gambar. Yaitu tampilan gambar kita tulis sama dengan langkah pembuatan gambar ini. Itu cara untuk membuat masukkan gambar apabila gambar itu ada dalam pertanyaan maupun apabila jawaban membutuhkan gambar. Kemudian itu kita kasih contoh terkait dengan kali itu kebutuhan karena seperti kita langkah-langkah untuk menemukan soal menentukan gambar ini kan dulu terminum. Ya, langkah selanjutnya mungkin pembuatan soal esai. Dalam pembuatan soal esai ini sama, ceritanya sama saja. Bisa kita tentukan dengan jawaban singkat. Apabila jawaban itu singkat, pertanyaan itu singkat, dia membutuhkan jawaban yang singkat. Kemudian bisa juga paragraf apabila jawaban itu membutuhkan kalimat yang panjang. Kemudian jangan kemudian untuk kunci jawaban saya sarankan Bapak Ibu apabila karena untuk menentukan nilai poin esai ini, kalau kita tentukan nilai misalnya 10 sementara dia menjawab itu tidak mencapai 10, otomatis Google Chrome akan membaca juga nilainya tetap 10, di mana dia mengisi tetap dia akan menjawab poinnya 10. Nah, bagusnya ini secara manual saja. Jadi tidak perlu kita isi poinnya, nanti kita sendiri yang menganalisis dia punya jawaban berapa yang kita perlu berikan nilai. Langkah-langkah untuk masukkan gambar atau gambar sama seperti tadi. Nah, sekarang langkah selanjutnya, bagaimana kita membuat soal ujian tadi, bagaimana kita harus men-share kepada siswa. Langkahnya seperti ini. Jadi ada menu kirim, lalu nanti dia arahkan ke kirim formulir, tampilan kirim formulir, kita pilih tautan. Jadi tautan ini kita centang untuk, biasanya kalau kita klik tautan nanti dia panjang, linknya panjang. Nah, mari kita pendek. Nah, hasilnya seperti ini, kita tinggal salin, kita copy paste ke grup-grup, misalnya grup-grup siswa by WA, by Messenger, silakan.
Nah, ada komunitas siswa itu yang mau melaksanakan ujian, nah kita tugas ke situ. Nah, selanjutnya setelah kita kirim ke para siswa, apabila ada siswa yang melaksanakan ujian, sudah melaksanakan ujian, otomatis nanti kita bisa melihat hasilnya di sini. Jadi hasil kegiatan siswa dalam mengerjakan soal tadi itu berapa benar nanti respondennya lari ke sini. Nah, untuk mencetak hasil kegiatan pekerjaan siswa, kita cari ikon flash biru ini, kita klik, nanti dia mengarahkan ke Google Sheet. Google Sheet ini semacam Excel lah, gitu. Dan nanti dia menghitung semua nilai-nilai yang ada siswa yang mengerjakan soal tadi. Nah, di bagian-bagian Google Sheet ini dia akan muncul apa yang kita buat di minimum apa saja yang kita tampilkan di dalam pembuatan soal, nanti yang muncul di sini. Misalnya kayak waktu kalau otomatis pasti ada waktu, skor, nama, kelas, oke, dan pertanyaan-pertanyaan nanti akan muncul di sini. Dan jangan lupa ibu dikasih dirubah sheetnya ini jadi kelas. Ya, mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Intinya bahwa semua tergantung dari Bapak Ibu bagaimana cara untuk mendesain, mengelola Google formulir untuk tampilannya lebih baik. Mungkin itu tadi. Halo tadi. Pas Ya. waktu tadi atau nanti dari rumahnya? Ya, atau yang untuk karena memang karena kemarin mungkin itu cuma 5 menit, kalau ada waktu 5 menit saya tambahkan dengan pertanyaan kemarin di Pak Hardi sudah ada ya? Pak Miron mungkin yang mau. Oh, Pak Amir ya, Mama dari Yudha ya? Ya, kebetulan beliau sudah ada di Kronik. Sudah ada, Pak Amir sudah ada. Oke, jadi supaya tidak membuang waktu lagi Pak Was, tambahin aja, tapi dipercepat ya. 5 menit ya, 5 menit. Ya. Ada nanti Pak Was, teman-teman silakan nanti mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya ada di chat, tinggal di copy dari chat, kemudian masuk ke Chrome atau kemana sesuai dengan yang ada di handphone atau kelihatan Pak ini? Selanjutnya? belum. Jadi Bapak Ibu ditambahkan dengan bagaimana mengatur waktu ujian, misalnya 1 jam, ya 1 jam saja, sehingga anak tidak bisa masuk untuk Ya, kelihatan Pak ini? Silakan Pak, sudah kelihatan. Ya, terima kasih. Nah, ini kemarin berkembang di webinar kita di Nambia di Hulu. Ada pertanyaan terkait dengan apakah Google Form itu dapat bisa membatasi responden, bisa mengatur waktu. Ya, karena ini juga pengalaman kita sharing, mungkin saya mau malam ini saya akan mau tambahkan waktu untuk share terkait dengan mengatur waktu dan membatasi respon. Yang pertama, ya, cara untuk membatasi waktu, Bapak Ibu arahkan kursor ke titik 3, kemudian add on, lalu dia tampilan layarnya seperti ini. Jadi kita nanti tulis from Mimica, icon gambarnya seperti ini. Kita klik 2 kali, otomatis nanti dia minta install cepat, membutuhkan kembali 10 menit. Ini caranya install, kemudian lanjutkan, nanti diarahkan untuk koneksi dengan Google Form sesuai dengan email kita. Lalu kita izinkan. Setelah izinkan,
nanti tampilannya seperti ini. Apabila sudah telah form limiter telah diinstal. Nah, langkah selanjutnya nanti dia muncul ikon limiter ada di sini. Ini kita klik ke limiter ikonnya, lalu set limiter, kemudian nanti dia arahkan ke pengaturan waktu dan pembatasan responden. Jadi cara untuk mengatur waktu, misalnya kita klik tanggal, misalnya tanggal contoh sini tanggal 6 bulan 4 tanggal 6 2020. Kalau PM ini kan malam, kalau AM kan pagi, siang. Berarti saya kasih contoh 8.30 jam sekarang jam waktu minat, lalu di set, klik set, misalnya seperti ini. Lalu untuk notifikasinya, apabila waktu yang kita tentukan tadi 8.30 atau jam 8.30 malam, apabila waktu ini sudah lewat, otomatis nanti dia memberikan notifikasi, maaf, waktu pelaksanaan penilaian semester telah berakhir, silakan hubungi guru atau admin, terima kasih. Lalu ini tanda centang email ini apabila keinginan kita untuk nanti notifikasi nanti masuk ke email. Selanjutnya save. Setelah kita save, otomatis sudah pembatasan waktu untuk pelaksanaan ujian sudah kita tentukan. Jadi intinya dia cuma hanya membatasi waktu. Misalnya kalau kita atur waktu anak, misalnya kita janjikan kepada anak nanti mulai jam 7.00, berarti nanti kita tentukan waktu nanti berakhir sampai dengan jam 8:30 ini. Nah, selanjutnya kita untuk membatasi orang, misalnya membatasi responden atau siswa. Pertama kita memilih number of form responden, kita tentukan, kemudian di respondennya kita taruh misalnya 30, berarti batas orang yang masuk hanya 29, otomatis yang menuju ke 30 sudah batasi. Kemudian kita tulis notifikasinya, maaf, kota peserta pelaksanaan penilaian akhir semester telah penuh, silakan hubungi guru atau admin, terima kasih. Jangan lupa di save. Mungkin itu kalian yang ingin saya tambahkan biar pelaksanaan ujian menggunakan Google Form ini tingkat keabsahannya, tingkat jadikan kita sebagai pembuatan soal bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama kita membuat token, kemudian mengatur waktu, dan selanjutnya membatasi responden. Mungkin itu kali. Terima kasih untuk waktunya. Oke, terima kasih Bang Muhammad atas materi yang diberikan. Nanti teman-teman kalau ada yang belum memahami ada yang jauh, nanti kita akan buka sesi pertanyaan setelah ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, silakan ada di chat, sudah ada di chat linknya. Caranya adalah linknya di copy, kemudian diarahkan ke sesinya, baik itu Dropbox maupun form dan lain-lain. Kemudian silakan diisi oleh Ibu dan selanjutnya dikirim. Oke, untuk membuka pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Nanti bisa
Ada fasilitas pertanyaan di bawah. Ajukan tangan atau bisa juga lewat chat. Nanti kami aktifkan mic-nya. Sekarang Bapak Ibu ada yang mau tanya? Atau bisa ajukan tangan saja, karena perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini yang hadir di kegiatan ini adalah 17 partisipan termasuk bos ya, dan presenter yang bawakan materi. Ya, di bagian bawah mungkin notifikasi jempol kah? Kalau yang ingin bertanya, Ahmad ada yang mau Dosan. tanya? Ini tidak ada ya? Mungkin sudah paham semua. Ibu Haji bagaimana Ibu Haji? Ada yang mau ditanyakan? Sabar Bu ya. Nah, Silakan Ibu Haji. halo. Halo, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sabar ya. Silakan Bu Haji. Ini Pak, apa harus lakukan ke kamu? Kayaknya, Bagaimana Bu? maksudnya dijelaskan tadi itu bagusnya kalau kita di awalnya itu disuruh persiapan katong punya misalnya laptop apa supaya langsung praktek boleh, supaya tahapan-tahapan itu langsung katong ini langsung jalan. Kalau lihat-lihat saja kayaknya kabur sekali ini, jujur ini mungkin orang ujur apa ini. Jadi kalau orang-orang muda tuh lancar-lancar saja, kalau beta ini aduh terterang, jadi agak kurang nyambung begitu. Memang paham sih maksudnya bahwa dalam keadaan seperti ini kita harus menyediakan perangkat pembelajaran yang memang memanfaatkan teknologi. Cuma itu tadi perlu harus ada semacam workshop atau pelatihan yang langsung memang nggak tahu praktek. Siap Ibu. Kalau kita malah berpikir bagaimana saya ke apa ini, kita mau ketik saja, kita foto kita grup anak-anak di WA aku, kan kita belajar sekarang di grup WA. Karena kita berpikir kita ketik saya soal maaf ini jadi tanah hati orang yang gaptek ini. Oke, jadi Ibu Haji sebenarnya ini Ibu Haji ini solusinya. Sebenarnya ini direkam Bu, direkam dan ditayangkan di JTV YouTube. Masya Allah. Ya, jadi Ibu bisa mengulang lagi nonton di YouTube, tinggal di di kalau pause, diberhentikan. Oh, gitu. Tinggal diberhentikan, ikuti lagi pelan-pelan, misalkan di YouTube. Ada rekamannya Bu, namanya di JTV Igi Maluku di YouTube. Jadi nanti bisa dilihat kembali. Jadi Ibu bisa semaunya Ibu, Ibu mau skip di mana dulu, ya skip di sini dulu, stay di sini, kita praktekkan dulu di laptop, nontonnya mungkin di HP, gitu. Iya. Semangat belajar ini tinggi sekali. Cuma itu keterbatasan kelemahannya juga banyak. Ya. Nanti Bu Haji nanti materinya juga nanti di bawah video itu ada deskripsinya, nanti ada materi yang nanti bisa, yang tadi Bapak sampaikan itu mungkin nanti bisa di-download, lalu kan ada gambar-gambarnya itu model-modelnya langkah 1, 2, 3 tutorial itu kan termasuk tutorial juga. Karena memang kalau berbicara begini
berbicara dengan dalam arti kita sementara Vkom, kalau kita praktek langsung, kendalanya ada Bu. Kendalanya ya nanti tidak normal karena iya, karena berfungsi antara modal dengan ROM kita. Mungkin seperti itu. Nanti di-download saja nanti setelah buka channel DTV, di situ juga ada materinya nanti. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak ya. Maaf ya Pak. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Oke, selanjutnya Pak Farid, ada mau disampaikan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Fitri ini kayaknya sudah mulai ngantuk ini. Pak Ali keluar ya? Pak Ali memantau nih Pak Ali. Ada Pak Ali, saya sapa dulu ya. Ada Pak Ali, ada Ibu Haji Hamidah dari Aja ya, Hamidah dari masuk Ibu ya. Oh dari Bula. Oke ya, terima kasih Ibu. Ada Ibu Salma Berbesi, ada teman-teman dari TV IKI Maluku, Pak Amiruddin Wabula, ada Wakil Dewan Pembina Pak Asmara Wasawa ya, pengurus pusat IGI ini yang berkantor di Masohi, Pak Ahmad Kelosan, saya sapa dulu ini. Kemudian Pak Tul 10, siapa lagi yang bermasuk? Ibu Hayrotun Nisa dari Tutoru, luar biasa. Sedang bagian timur ini masuk ini. Jadi ada diskusi sebenarnya di ruang sebelah di grupnya IGI SBT itu, bahwa ada larangan berkumpul untuk diskusi. Saya bilang ya kalau mau diskusi tanpa harus ketemu ya masuk di channel kita di TV. Akses internet di Bula itu 4G dan bisa diakses kapan saja ya. Satu hal lagi, sebenarnya tadi malam tuh Pak Kadis, Pak Sidik Maluak itu meminta izin untuk masuk kalau ada waktu. Saya bilang jam 9, tapi sampai hari ini saya sudah hubungi tadi belum ada kabar. Mungkin kalau ada sempat beliau masuk, WA-nya juga mati. Nanti mungkin beliau masuk untuk memberikan motivasi lah, atau memberikan dorongan kepada kita untuk bisa belajar lebih aktif. Satu hal, form ini, form Google Online ini Bu, sebenarnya betul harus dipraktikkan Bu Haji, tetapi Ibu nanti bisa mengulang kembali dengan melihat rekaman yang sudah ada. Jadi nanti kami kirimkan juga di link peserta. Kalau terhubung dengan kami nanti catat saja nomornya, biar kalau dapat akses internet yang bagus bisa diputar ulang seperti video, karena ini di YouTube. Channel kita ini sekalian TV-nya, channel TV komunitas, jadi kita dokumentasikan sehingga beberapa pelatihan-pelatihan ini bisa diputar kembali. Jadi tanpa perlu khawatir Bapak Ibu mencatat, karena bisa diputar ulang selama masih tersambung dengan pakai data dan internet. Materi ini sudah berapa kali kita ulang karena pemahaman kami kalau kita ulang terus mungkin akan nempel ya pengetahuannya. Jadi bukan berarti pengulangan bahwa sudah paham, tidak juga, karena buktinya ketika pemateri bertambah ini ada beberapa penguatan tambahan. Termasuk malam ini ingin saya sampaikan bahwa ujian daring ini sebenarnya bisa dipadu-padankan dengan aplikasi penilaian lain. Misalnya form Google Online ini bisa disematkan dalam blog, sehingga kita tidak menulis alamat URL yang sangat panjang, itu kan tidak bisa dihafal kalau Google Form. Kecuali misalnya kita memperpendek alamat form itu dengan misalnya masuk ke bit.ly www.bit.ly, kemudian kita bisa ganti /ly dengan nama yang lebih mudah begitu. Atau misalnya kita padu-padankan dengan QR code atau barcode, sehingga kalau misalnya masuk pada link untuk ujian evaluasi kita manfaatkan scanning foto.
misalnya ada Android, anak-anak ini ujian nanti besok ya, bawa HP, kita foto saja, foto di scan straight langsung masuk mengerjakan ujian. Itu yang pengembangan ke depan. Jadi nanti tidak monoton bahwa kita nanti hanya mengerjakan soal formulir saja. Dan satu hal lagi sebenarnya Pak As ini kebutuhannya dengan sekolah-sekolah yang baru nanti akan menerima siswa murid baru, bahwa sebenarnya yang dibahas ini sama aplikasinya dengan cara membuat formulir penilaian siswa baru untuk merekrut peserta didik baru. Jadi yang dibahas Pak Bas itu adalah sama dengan bagaimana cara membuka formulir online. Misalnya bagaimana cara merekrut siswa, nama, alamat, segala macam, itu sama dengan yang diterangkan Pak Bas tadi. Mungkin Pak Bas tadi hanya fokus pada penilaian karena bahasannya memang hari ini tentang bagaimana penilaiannya, tetapi sejatinya itu bisa diganti namanya dengan misalnya nama, alamat siswa baru, nama orang tua, dan lain sebagainya. Karena yang hanya dijelaskan Pak Bas tadi, misalnya bagaimana membuat soal atau jawaban multiple choice atau pilihan ganda A, B, C, D. Padahal di samping itu ada skalanya, ada tanggal, date-nya, ada tanggal lahir berapa, jawaban singkat, jawaban paragraf, dan lain sebagainya. Kira-kira itu nanti setelah ini mungkin dirampukan, mungkin kita diskusi lagi, misalnya ini peluangnya nanti kemana. Selain hasil analisisnya kita dapat, tetapi sebenarnya apa ini kebermanfaatan? Karena orang sering bertanya-tanya, kalau cuma formulir begitu, mending kita pakai aplikasi yang sudah jadi saja. Banyak yang datang tawar-menawar kepada sekolah, lalu kenapa kita harus repot-repot bikin soal online sementara kita harus tergantung dengan internet. Tapi yang ingin kita maksudkan dari sini bahwa bukan sekedar menyusun soal sebenarnya kebutuhannya. Kalau kita mahir menyusun Google Form ini, indikatornya adalah kita mampu membuat formulir penilaian formulir pendaftaran siswa baru. Satu, yang kedua misalnya di sekolah itu juga ada menjaringan alumni kan, alumni sekolah bisa kita pakai formulir yang sama, begitu. Jadi bukan hanya pemanfaatannya untuk membuat soal-soal online. Gitu. Itu yang mungkin karena teman-teman ini pasti bertanya-tanya ini kenapa bahasannya ini, tapi pemanfaatan ke lain itu yang seperti apa begitu. Kira-kira itu bahas nanti mungkin disinggung seperti apa. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih, boleh. Mungkin saya perlu dijawab ya, Pak Bos ya? Sudah. Ya. Mungkin buat tambahan saja. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Ambil minum teh, Pak. Jalan. Silakan teman-teman, ada lagi? Tidak. Tidak ada lagi ya? Karena mungkin masih ada materi kedua. Mungkin ada jempol, mungkin tadi untuk arahkan, mungkin resan. Berapa? Resan mungkin. Ya bisa kan karena ada yang pakai laptop, ada yang pakai handphone kan. Kalau pakai handphone itu kan tinggal hanya itu ada respon, tinggal diklik aja ada jempol atau yang penting ada respon aja. Nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa nanti bisa diulang kembali di TV Igi Maluku di YouTube. Dan itu nanti ada bisa puas-puasnya diulang-ulang dan bisa dinonton ulang-ulang, dan skip saja kalau memang butuh. Kalau tidak ya ada, kalau mau nonton full juga boleh. Dan semua selingan yang dilaksanakan sampai hari ini adalah latihan 10 ini semuanya ada di DTV. Mulai dari pembelajaran dari awal tentang hukum pertama kali kita masuk di bicara sudah bisa ini sampai ke hari ini di Kabupaten SPD semuanya ada di DTV. Bapak Ibu silakan melihat materi-materi yang disampaikan. Mungkin tidak ada lagi ya? Sibukkan aja padanya. Ya? Disibukkan saja. Oke, karena mungkin tidak ada pertanyaan untuk materi yang pertama,
disampaikan Pak Bas tadi. Yang pertama yang kami simpulkan bahwa Google Form itu bisa dimanfaatkan. Selamat datang Pak Ilham, ini dari mulai ini dari mana ini Pak Ilham? Serang Utara ya? Serang Utara Pak Ilham, silakan nanti audionya diaktifkan Pak ya. Audionya di sebelah kiri, diklik layarnya Bapak, di sebelah kiri bawah itu diaktifkan yang ada gambar kayak handset. Ya, mungkin ada pertanyaan Pak Ilham? Karena baru muncul ya, mungkin belum tahu. Baru muncul. Oke, yang pertama tadi tentang Google Form. Tapi yang paling saya garis bawahi malam ini adalah ada tambahan materi yang tidak ada di sebelumnya, yaitu tentang penambahan waktu. Jadi kita bisa batasi siswa untuk mengerjakan soal, dan kita batasi juga siswa mengerjakan soal dari jam berapa sampai jam berapa. Juga kita bisa membatasi siswa berapa orang yang bisa masuk ke dalam itu, di dalam link soal yang telah dibuat tadi. Jadi dan yang kedua adalah ada bisa juga menambahkan aplikasi tambahan yang membantu seperti tadi itu ya, yang membatasi waktu tadi itu sebenarnya adalah aplikasi tambahan. Kemudian yang ketiga, seperti oleh Pak Wali tadi bahwa sebenarnya Google Form itu bukan semata-mata untuk membuat soal saja, tapi sebenarnya itu bisa juga digunakan untuk seperti misalnya survei, kemudian pengisian data, alumni, atau bisa juga untuk yang paling sekarang dengan kondisi saat ini adalah menerima siswa baru secara online. Dan kita bisa menerima siswa baru dengan sesuai dengan kemauan sekolah. Misalnya sekolah mau apa, data yang diinginkan apa saja. Misalnya kalau di madrasah sesuaikan dengan jenisnya, kalau di SD sekolah dinas sesuaikan dengan republiknya. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sebutkan untuk materi malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Basudin tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi atas nama. Boleh tambah sedikit Pak Din? Oke, sekarang Pak. Ya. Mungkin di sini kita tambah sedikit. Jadi Bapak Ibu, seperti apa yang kita sampaikan di flyer maupun di narasi-narasi terkait dengan pembelajaran ini. Jadi Bapak Ibu, inilah metode untuk bagaimana pembelajaran yang sekarang kita hadapi ini. Berarti bahwa kita dalam keadaan semua berada di rumah. Tentunya bahwa pertama kita di materi pertama sebelum materi daring ini kita belajar terkait dengan Zoom. Kemudian kita belajar terkait dengan penilaian. Nah, semua itu proses pembelajaran juga. Zoom ini kita memberikan materi kepada siswa. Nah, nanti proses untuk penilaiannya dalam pembelajaran itu bisa buat Google formulir terkait dengan penilaian tadi. Lalu Google formulir juga ini bisa kita buat terkait dengan daftar hadir siswa itu. Nah, tinggal mungkin langkah bagian pertama yang dipakai, karena kebutuhan daftar hadir itu biodata siswa tadi. Jadi berarti dalam kesatuan semua dalam pelaksanaan ujian kita sudah bisa menggunakan Zoom sebagai kita punya tempat tatap muka, kemudian penilaiannya nanti di Google Form dan daftar hadir. Berarti kita sudah bisa mendapatkan satu penilaian proses pembelajaran dan penilaian. Mungkin itu tadi yang ingin saya tambahkan. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman guru sekalian. Saya di sini hanya berbagi apa yang sebenarnya pengetahuan saya. Kalau ada kata yang salah atau selama proses memberikan materi tadi ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Basudin atas materinya. Atas nama tim DTV kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bas yang memberikan materi. Selanjutnya mungkin saya serahkan ke Pak Alwi untuk materi yang kedua.
Pal, kalau cukup satu materi ya malam ini ya. Pak Miron coba dihubungi. Halo Pak Miron, Amirudin. Masih dengarkan suara saya Pak Amirudin? Halo. Suaranya kurang jelas Pak Amirudin. Halo Pak Amir. Halo. Kayaknya ada kesalahan teknis ini. Masih belum terdengar Pak Nurdin, masih oh saja seperti itu. Pak Ali silakan Pak. Oke Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Amir ya, perlu kami informasikan bahwa besok malam kita ada 2 agenda dengan Kabupaten Maluku Tengah ya. Dan kalau misalnya besok agenda kita berubah, Silakan Pak Alwi. awas dulu ya dari kamu. Mas, Ya. silakan Pak. Bapak Ibu, sebagai informasi untuk kita sekalian, Bapak Ibu yang dari Seram bagian timur, silahkan besok malam agenda kita ada 2 direncanakan. Jika tidak ada halangan, agenda utamanya adalah pengenalan konten rumah belajar ya, dan sekaligus registrasi pembatik ya untuk Duta Rumah Belajar tahun 2020. Bapak Ibu yang berminat untuk mendaftar nanti akan dipandu oleh salah satu Duta Rumah Belajar yang sudah kami hubungi, dan kami akan berkoordinasi lagi untuk kepastian besok. Jika misalnya besok tidak berjalan dengan Duta Rumah Belajar, maka agenda kita selanjutnya besok itu dengan Kabupaten Maluku Tengah. Ya, jadi Pak Din, informasinya ada 2 ya. Kalau misalnya kegiatan untuk rumah belajar besok bisa dilaksanakan, maka untuk Maluku Tengah kita alihkan di hari Rabu. Ya, itu informasi saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih Pak Din. Oke, terima kasih Pak Alwi. Ini kita menunggu Pak Amir. Berikan ke teman-teman. Perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa Pak Nurdin juga adalah satu yang sudah buana di dunia daring ya. Beliau sudah sering terus beliau di kegiatan dan mereka yang
aplikasi yang banyak digunakan oleh mereka adalah Webex. Jadi nanti kita maunya malam ini kalau tidak ada gangguan, beliau lagi bermasalah mungkin dengan sistem. Karena tadi beliau baru saja selesai menyerup sebelah, tapi menggunakan aplikasi Webex. Jadi mungkin pas pindahnya ke Zoom, komputer beliau konten. Maka sambil menunggu beliau, perlu kami sampaikan juga bahwa kalau ada teman-teman yang memiliki kelebihan, ada yang bisa baik di forum ini menghubungi teman-teman BTV untuk bisa membantu memberikan materi, karena di sini kita selalu bilang kita berbagi dan tumbuh bersama. Jadi tidak menggurui siapa-siapa, hanya kita mau berbagi saja. Kalau misalnya ada yang lebih, alhamdulillah untuk teman-teman kita juga. Kalau misalnya ada yang kurang, bisa dibantu ditambahin oleh teman-teman yang lain. Seperti itu kalau kita di Guru Indonesia, seperti itu dia punya sistem. Kemudian ini kayaknya Pak Amir belum bisa connect. Jadi saya nanti kembalikan aja ke teman-teman, terutama Pak Alwi selaku pimpinan dari kegiatan ini. Halo Pak Alwi. Pak Nurdin dan coba masuk dengan akun yang lain. Kita tunggu dulu ya. Connect audio beliau. Pak Nurdin sudah bisa Pak? Halo, assalamualaikum Pak Nurdin. Ya, waalaikumsalam. Ya. Sebentar. Oke. Jadi Pak Berlin selaku Mbak nanti materi malam ini tentang penggunaan Webex dalam daring Pak. Perlu saya perkenalkan Pak Amiruddin Wabula. Awalnya materi ini sebelumnya disampaikan oleh Pak Hardi dari SMA Mamala. Hari ini malam ini akan disampaikan oleh Pak Amiruddin. Pak Amiruddin adalah salah satu guru di SD Negeri 5 Maksudnya. Nanti selanjutnya akan langsung dibawakan oleh Pak Amiruddin. Kepada Pak Amiruddin kami persilakan Pak. Sebentar. Mic-nya dimatikan pakai ya. Di Miron bulan mic-nya dimatikan, pakai Miron aja Pak untuk suaranya di Miron. Ya, silakan Pak. Yang mana suaranya? Halo? Halo. Silakan Pak. Maaf Pak, Pak Din bisa ulangi? Ini terkait apa ya? Terkait Webex Pak, penggunaan Webex dalam pembelajaran daring Pak. Oh, penggunaan Webex. Nah, Ya, cuma beta sih bisa screenshot. Soalnya laptopnya ini lagi ada backup host untuk kegiatan Lontara ini, pembelajaran Nusantara. Jadi kita ada sekitar pantau ada 132 peserta ini. iya Pak. Jadi mungkin karena kebetulan bertepatan dengan kelas sebelah, mungkin Pak bisa menceritakan Pak kegiatan-kegiatan selama ini yang digunakan penggunaan Webex. Silakan Pak Amir, langsung aja Pak. Maksudnya secara lisan saja begitu. Ya, kalau memang kalau keadaannya seperti itu, bagi pengalaman aja bagi kita. Maksudnya pengalaman terkait penggunaan Webex gitu. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Din, pengurus di wilayah Provinsi Maluku. Terima kasih atas kesediaannya untuk penggunaan Webex untuk media pembelajaran. Mic-nya didekatkan Pak. Suaranya kurang kuat ya? Sudah. Berarti dekatkan. Oke. Oke, baik. Ya.
Eh, terkait penggunaan Webex, mohon maaf ini terganggu dengan kegiatan yang sekarang. Nah, Bapak Ibu, sekedar selingan saja terkait aplikasi Webex. Sebenarnya saya ini juga belum terlalu berpengalaman, tapi kalau untuk perkenalan dengan Webex itu kegiatannya ini saya sudah ikuti sejak tahun 2016 karena berbagai pelatihan di sana yang dilakukan itu secara online atau secara daring. Jadi kita bertatap muka menggunakan Webex. Mungkin Bapak Ibu juga sudah dapat sedikit materi dari Bapak Ibu guru hebat yang sudah membagi ilmunya sedikit terkait penggunaan Webex. Sebenarnya tidak terlalu susah juga ya untuk penggunaannya, karena untuk membuat ROM itu sangat simpel, tidak beda jauh dengan Zoom. Sama saja, cuma itulah mungkin tidak ada beda-bedanya lah dalam penggunaannya. Terus untuk kelemahan dan kelebihan ya sama saja dengan Zoom. Cuma saya ini sebenarnya lebih nyaman menggunakan Webex karena sudah dari 2016 sebelum mengenal Zoom itu saya sudah menggunakan Webex. Jadi kegiatan dengan siswa saya pun saya selalu menggunakan Webex karena sudah terbiasa lah gitu. Sudah terbiasa dengan Webex. Jadi dari 2016 itu pelatihan diselenggarakan oleh Siamolek atau organisasi menteri-menteri pendidikan se-Asia Tenggara. Jadi di sana pelatihan yang diselenggarakan itu kita ikuti itu bukan cuma dari Indonesia pesertanya, tapi ada dari peserta dari beberapa negara di Asia Tenggara yang tergabung di dalamnya. Jadi semua pelatihan yang kita ikuti menggunakan akunnya Siamolek sebagai kelas maya. Kemudian untuk bertatap muka kita menggunakan Webex. Nah, di sana kita diajarkan bagaimana kita menggunakan ROM Webex, baik yang gratisan maupun yang berbayar. Ada juga ROM Webex yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Namun untuk mendapatkan ROM Webex yang gratis dari kementerian itu minimal harus punya kelas belajar bertaraf nasional, di mana di situ menyediakan berbagai guru dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Mungkin ini salah satu dasar untuk mendapatkan ROM Webex gratis dari kementerian. Karena ROM Webex yang dari kementerian itu mereka sudah kontrak, sudah bayar, jadi digunakan untuk guru-guru belajar jarak jauh. Yang berikut terkait dengan kegiatan Siamolek itu setiap tahun itu ada hampir 10 kegiatan yang mereka selenggarakan secara online. Jadi kegiatannya kita ikuti secara daring melalui akun Siamolek, training Siamolek itu bisa Bapak Ibu bisa buka nih. Kemarin tanggal 31 itu baru selesai penutupan pendaftaran untuk kegiatan bulan April ini. Jadi kita memanfaatkan Webex dengan akunnya Siamolek itu sebagai wadah pelatihan. Jadi di sana berbagai guru dari Indonesia dan Asia Tenggara, berbagai aktivitas yang kita lakukan secara daring. Sebelum adanya yang sekarang ini, berbagai guru sudah mulai sibuk-sibuk mau mengenal Zoom. Di sana kita sudah dari awal itu kita sudah punya persiapan untuk belajar jarak jauh menggunakan Webex. Berbagai pelatihan yang kita ikuti itu dalam jangka waktu 1 bulan hingga 2 bulan, ada juga sampai 4 bulan. Lalu sertifikatnya itu dalam bentuk bahasa Inggris
dan ada juga yang berbahasa Indonesia. Jadi bermacam sertifikat yang kita dapat terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa saja kalau memangnya berkeinginan untuk mengikuti kegiatan dari Syamolek, ada akunnya Syamolek, Bapak Ibu tinggal cari aja di Google. Di situ pendaftarannya itu biasa dibuka itu awal tahun, kemudian awal tahun itu ada sekitar 2 kali, pertengahan tahun juga ada sekitar 2 kali. Nah, akhir tahun itu yang agak sedikit banyak kegiatannya secara daring. Jadi kesempatan Bapak Ibu bisa bergabung lalu mengikuti kegiatan bersama-sama dengan guru-guru se Asia Tenggara. Nah, setelah lulus Bapak Ibu yang mempunyai tugas melakukan semua persyaratan yang diminta. Nah, dinyatakan lolos. Nah, diberikan sertifikat. Sertifikatnya itu kan bersyarat internasional ya, karena Asia Tenggara. Ada juga kalau yang diselenggarakan oleh Syamolek, nah itu ada juga yang bertaraf nasional. Tapi kebanyakan itu bertaraf internasional. Ya. Jadi pematerinya juga ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar negeri. Jadi kalau kita belajar bahasa Inggris ya kita gunakan terjemahan lah untuk mengikuti materinya. Nah, mungkin itu aja tips-tips dari saya terkait dengan penggunaan Webex. Mumpun karena malam ini saya lagi backup host untuk kegiatan pembelajaran online Nusantara. Di sini ada 132 peserta dari seluruh Indonesia yang sedang gabung. Jadi saya mau presentasikan langkah-langkahnya untuk penggunaan Webex juga. Kayaknya laptop saya lagi digunakan. Jadi mohon maaf nanti pada waktu di lain kesempatan baru bisa saya tayangkan, dan Bapak Ibu juga bisa dapat dari yang lain juga seperti Pak Bas, Kadin juga atau Pak Ode juga tuh pengalaman dalam penggunaan. Ada juga Pak Alfi juga itu yang lebih berpengalaman dalam penggunaannya. Pak Alfi itu sudah terkenal secara nasional. Terima kasih Pak. Dari berbagai daerah itu sudah mengenalnya, dan mungkin Pak Alfi juga berpengalaman. Ya, terima kasih Bapak Ibu di mana saja berada. Terima kasih atas kesempatannya untuk ikut wilayah Maluku. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Terima kasih malam. Pak Amiruddin. Itu juga jadi sebuah informasi untuk teman-teman yang lain yang ingin bergabung di pelatihan-pelatihan baik nasional maupun internasional, bisa lewat akun Syamolek ya Pak Amiruddin ya. Ya, Syamolek, betul Pak. Boleh, silakan nanti di searching aja, bisa lihat itu kegiatan-kegiatan apa saja yang ada, dan itu semuanya menggunakan Webex. Oke, terima kasih Pak Amiruddin. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa memberikan materi yang lebih lengkap lagi, sehingga mungkin mereka teman-teman kita bisa tidak penasaran begitu Pak Amiruddin. Terima kasih banyak Pak Amiruddin. Oke teman-teman sekalian, mungkin untuk malam ini sampai di sini materi yang bisa kita sampaikan, karena waktu yang diberikan memang sudah 1 jam lebih. Atas nama rekan-rekan di tim DTV Maluku IGI, saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang telah hadir bergabung malam ini. Dan tadi kita dari 21 orang, sekarang tinggal 14 orang yang masih stay di tempat ini. Dan sekali lagi saya mau bilang sebelum saya tutup acara ini, selingan ke-10 ini, bahwa mari kita tetap berlatih, karena sampai kapanpun kita masih butuh pelatihan. Saya kira saja demikian, saya akan kembalikan ke Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.